Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV ya. Dan kali ini saya akan masih berbagi bisnis. Jadi bisnis kali ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya. Jadi bisnisnya adalah bisnis kambing. Nah, di Hari Raya Idul Adha ini memang bisnis kambing lagi naik daun ya. Apalagi kali ini sapi agak kesulitan untuk dijadikan hewan kurban ya, sehingga akhirnya kambing yang lagi naik daun sekarang ini. Nah, tapi sebetulnya bisnis kambing itu tidak hanya tergantung pada masa seperti sekarang ini ya, hanya masa masa Idul Adha saja, tetapi tiap hari pun ada yang bisa panen dengan cara melakukan bisnis kambing ini. Nah, paling tidak ada sekitar 5 bisnis kambing yang bisa jadi pertimbangan. Kira-kira mana yang bisa Anda manfaatkan sebagai satu lahan untuk berbisnis kambing. Oke, kita segera mulai ya. 5 jenis bisnis kambing itu apa saja? Kambing yang pertama adalah bisnis penggemukan dengan cara bagi hasil tahunan. Jadi biasanya ini para peternak, bukan peternak ya, biasanya kan begini, kalau yang awal ini ya, bagi hasil tahunan, ada para petani gurem ya, hanya memiliki lahan yang tidak terlalu luas, atau para buruh tani yang tidak punya lahan. Nah, mereka ini kan biasanya pekerjaan sehari-harinya adalah ke sawah atau ke ladang ya. Jadi pagi hari jam 7 kalau dia mau ke sawah ya ke sawah, kalau mau bekerja di sawahnya para tuan tanah ya jam 7 sudah mulai bekerja, kemudian jam 12 atau duhur nanti beristirahat, pulang biasanya, kemudian makan siang istirahat. Nah, nanti setelah duhur sekitar jam 1 biasanya sudah kembali lagi bekerja sampai nanti jam 4 sore. Nah, ada beberapa waktu yang bisa dimanfaatkan mereka ini untuk memelihara kambing ya. Jadi kalau pagi kan jam 7 bekerjanya, mereka pagi hari sudah cari pakan untuk ternak kambingnya. Jadi pagi hari gitu bisa cari rumput atau cari pakan ternak yang lainnya, bisa daun petai atau jagung ya, yang panen itu, panen muda, jagungnya, pohon jagungnya juga bisa diambil sebagai pakan ternaknya, atau mungkin pakan ternak yang lainnya. Nah, cari pakan ternaknya itulah di sela-sela waktu jam kerja itu tadi ya, di pagi hari sebelum berangkat bekerja ke sawahnya sendiri ataupun ke para petani yang lainnya. Kemudian siang hari mereka kadang-kadang tidak ngambil istirahat, tapi mencari rumput atau mencari pakan ternaknya. Kemudian sore hari setelah bekerja, mereka termasuk tergolong rajin ya, rajin, terampil, dan gembira. Seperti pramuka, rajin, terampil, dan gembira. Dan memang seperti itu, karena bagaimanapun juga mereka ini kan pada dasarnya berada di sawah atau memelihara ternak itu kan seperti sebuah kegembiraan, seperti main-main saja gitu ya. Jadi tidak ada beban di situ, sehingga ya kapanpun akan dilakukan karena seperti bermain. Orang itu kan kalau bermain kan jadi enjoy ya, tidak peduli dengan waktu dan juga kondisinya, karena senang terus, sehingga mereka pun bisa memelihara ternak kambing ini. Dan biasanya dibagi hasil, karena mereka kan tidak punya modal untuk membeli kambingnya. Biasanya ada pemilik modalnya atau orang yang punya modal kemudian membelikan kambing. Nah, nanti biasanya ada dua, apakah digemukkan selama setahun kemudian dijual pas lebaran, atau dikembangbiakkan sehingga nanti beranak pinak, kemudian hasilnya bisa dibagi, bisa 40-60 atau terserah kesepakatannya masing-masing ya. Nah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua ini adalah bisnis penggemukan kambing dengan cara profesional, 3 bulan sekali bisa panen ya. Nah, ini biasanya dilakukan secara profesional, artinya secara tertib gitu ya, bukan sekedar memanfaatkan waktu luang, tetapi mereka memang sudah peternak gitu ya. Jadi modelnya kambingnya itu beli ketika baru lahir atau usia berapa bulan gitu ya, kemudian dibeli,
dalam kondisi masih kecil. Nah, kemudian digemukkan selama 3 bulan. Nah, supaya bisa tercapai bobot badannya, maka kambing ini diberikan makanan ataupun asupan yang benar-benar bisa membuat dia gemuk, bertambah berat badannya hanya dalam waktu hitungan 3 bulan. Nah, tapi memang pakan ternaknya juga harus ini benar-benar dibuat sedemikian rupa. Biasanya fermentasi ya, fermentasi menggunakan ini tetes ataupun yang lainnya. Nah, bahan-bahannya daun, kemudian juga yang sudah dikeringkan ya. Nah, selain bahan karbohidrat juga dihitung proteinnya. Artinya untuk penambahan berat badan supaya gemuk itu bukan hanya didorong dengan karbohidrat gemuk gitu saja, bukan, tetapi juga dengan protein. Nah, proteinnya biasanya dicarikan seperti daun kangkung, kemudian kulit ketela, kemudian juga yang lainnya ya, dan itu dikeringkan kemudian difermentasi. Nah, perhitungannya memang 3 bulan. Ketika 3 bulan itu tidak segera dijual, maka dia akan makan duit ya, karena kan butuh proses pengolahan untuk makanannya itu loh. Ada tenaga kerjanya, biasanya bisa menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar ya, tetapi itu tadi hitung-hitungannya 3 bulan harus dilepas, dan biasanya mereka sudah punya pelanggan. Pelanggan itu artinya begini, ada pelanggan untuk pembeli kambing setelah digemukkan, biasanya tengkulak kambing, kemudian juga warung-warung sate dan yang lainnya. Nah, itu pelanggan untuk pembelinya. Kemudian langganan untuk membeli ini kulaan kambing kecil atau kambing anakan juga ada, sehingga mereka sama-sama enak gitu ya, kapan waktu membeli, kapan waktu menjual. Nah, biasanya dikelola secara profesional dengan pakan fermentasi. Nah, ini gajinya memang bisa 3 bulan sekali ya. Kalau dalam satu siklus memang 3 bulan, tetapi ketika dia banyak modal, punya banyak modal, maka siklusnya bisa tiap bulan gajian, karena kan bukan hanya satu angkatan saja. Ketika di rumah 3 bulan bisa 3 angkatan. 3 angkatan itu artinya bulan ini mendatangkan 10 kambing, bulan depan 10 kambing lagi, bulan berikutnya 10 kambing lagi, sehingga total nanti bisa tiap bulan gajian. Oke, itu yang kedua. Bisnis kambing yang ketiga adalah dengan cara jual beli kambing gitu ya. Jual beli kambing. Jual beli kambing itu artinya ya tengkulak kambing ya. Biasanya kan ada yang tengkulak sapi atau tengkulak kambing. Nah, ini tengkulak kambing. Nah, untungnya memang bisa tiap hari ya. Jadi proses kerjanya adalah orang ini kerjanya ya jalan-jalan. Tiap hari jalan-jalan keliling kampung, keliling desa gitu ya, yang dia hafal. Dan dia akan berkunjung ke satu peternak yang lainnya, atau ke satu petani ke petani yang lainnya yang punya hewan ternak kambing. Nah, di situ dia amati mana kambing-kambing yang sudah siap dijual, apakah sudah hamil, bunting atau belum gitu ya. Nah, harganya nanti juga berbeda. Nah, yang bunting tentu saja harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang tidak ya. Harga kisarannya juga rata-rata ada yang 750 ketika baru lahir, ada yang ya macam-macam ya. Biasanya kalau hamil ya sekitar mendekati 2 gitu, mendekati 2 juta. Nah, labanya memang tidak banyak, paling satu kambing bisa kisaran 100.000 gitu ya. Nah, tetapi ini kan dia tiap hari bisa dapat, artinya tiap hari bisa mendapatkan uang segitu atau bahkan lebih gitu ya. Kalau dia bisa menjual beberapa kambing dalam satu hari, tentu untungnya bisa ratusan ribu. Nah, itu bisnis dari jual beli kambing, dan itu memang menyenangkan karena dia akan berkeliling terus mencari para pemilik kambing, dan bukan hanya pemilik kambing, dia juga akan tahu siapa calon-calon dari pembeli kambing yang sudah disiapkan. Dia hanya memetakan mana kambing yang siap jual, mana siap pembeli gitu ya. Tapi ini memang tidak bisa langsung, harus belajar dulu ke juraganya dulu, kemudian tahu seluk-beluknya seperti apa dan wilayah pekerjaannya di mana saja. Nah, itu baru dia akan bisa melakukan ini, dan itu biasanya panennya juga sama ketika mendekati Lebaran Kurban atau Idul Adha. Bisnis kambing yang berikutnya adalah bisnis akikah ya. Jadi akikah kambing ini maka dia agak sedikit ribet. Jadi ada teman saya yang
berbisnis kambing semacam ini, kambing akikah atau kambing tempat ini. Jadi awalnya dia adalah ini apa, penjual sate, tapi kemudian diperdalam dan akhirnya dia penjual satenya itu, warung satenya ditutup, kemudian membeli kambing jadi akikah gitu ya. Ketika ada orang pesan untuk akikah tanggal sekian itu, maka dia sudah dibanderol sekian juta, 3 juta gitu. Nah, nanti dia akan belanja kambing kemudian disembelih dan digulai, kemudian juga di sate gitu, sesuai dengan pesanan para customernya itu. Nah, ini juga hampir sama ya, karena si pemilik ini yang saya kunjungi beberapa tempat itu, sehari dia bisa menyembelih 2-3 ekor kambing, sehingga dia bisa mempekerjakan saudara-saudaranya atau warga di lingkungan sekitar untuk ikut membuat sate kambing atau membuat gulai ini. Memang ini juga perjalanan yang cukup lama ya, karena ternyata konsumennya juga sampai di Surabaya, meskipun dia berdomisili di luar kota Surabaya, di Mojokerto itu ya. Bahkan ketika mendekati musim lebaran semacam ini, harus antri ya, bahkan daftar tunggu, waiting list itu, kayak pemasang iklan waiting list. Waiting listnya sampai 2 bulan gitu ya, kecuali kalau ada yang kosong. Nah, itu sangat menarik, karena ternyata dengan bisnis semacam itu dia tidak perlu memelihara kambing, tidak perlu juga cari-cari kambing, karena dia sudah punya pelanggan, sama 2 pelanggannya. Jadi pelanggan untuk mendapatkan kambing yang bagus itu ya, sudah dipercaya. Kemudian juga dia punya pelanggan atau customer yang memang membeli, jadi recommended. Ketika satenya cukup bagus, besar-besar, kemudian gulainya juga enak, masakannya juga enak, maka pembelinya juga akan terus-menerus berdatangan. Jadi direkomendasikan oleh mereka yang sudah pernah membeli di situ. Nah, teman-teman, itu beberapa bisnis kambing yang bisa Anda manfaatkan, tetapi tentu saja harus belajar terlebih dahulu ya. Ada satu bisnis kambing lagi yang berikutnya, yaitu kambing, susu kambing ya. Jadi dia beternak kambing khusus untuk menghasilkan susu kambing ini, dan memang susu kambing menjadi satu obat alternatif ya, sehingga banyak juga pembelinya. Tetapi memang tadi itu ada beberapa catatan yang harus dipelajari terlebih dahulu sebelum melakukan atau berbisnis kambing ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Nanti kita akan perdalam satu persatu tentang bisnis kambing ini. Salam dan sukses selalu untuk Anda.